Baik, saya lanjut. Tadi sampai di sheet metal forming atau SMF atau nama dulunya disebut KBPU ya, konstruksi badan pesawat udara. Nah, di jurusan ini tentunya kita atau siswa yang kelak akan masuk ke jurusan ini akan dituntun untuk atau ditugaskan ya, nanti siswa itu mahir membuat badan pesawat udara. Tentunya nggak utuh, nggak satu badan pesawat udara dibuat satu orang, nggak mungkin ya. Tentu dalam pembuatan satu pesawat itu tentu pasti kerjanya tim, nggak mungkin per orang. Cuma untuk di jurusan ini itu diberi gambaran seperti apa pembuatan dari badan pesawat udara. Nah, di sini untuk praktiknya itu banyak menggunakan palu ya, baik palu palu besi, palu karet, palu kayu. Nah, itu digunakan di jurusan ini. Nah, nanti si palu tersebut digunakan untuk membentuk tadi ya, sheet metal itu atau lembar baja itu atau lembar di sini aluminium juga ya. Nah, dibuat untuk membentuk metal atau logam itu dibentuk sedemikian rupa sehingga membentuk seminimal mungkin dari salah satu bagian dari badan atau bodi pesawat udara. Ada yang berbentuk seperti mangkuk, ada yang berbentuk seperti agak kotak atau agak melengkung. Nah, untuk bodinya mungkin bodi pesawat udara untuk bagian-bagiannya itu ada di Mapel BATK ya, Uningsi. Nanti bisa ditanyakan, beliau jauh lebih paham dari Bapak. Nah, ini gambaran praktiknya saja ya. Untuk di SMF itu juga ada pengelasan. Nah, pengelasannya di sini jauh lebih banyak dari yang ada di AFM. Pengelasannya itu ada pengelasan dengan sumber listrik pertama, kemudian ada yang menggunakan gas atau yang biasa disebut pada umumnya itu las asetilin atau las karbit ya, biasa disebut atau OAW, oksid asetilin welding. Nah, itu kemudian juga ada las mag. Nanti bisa dilihat ya, ada mag, ada mig. Kemudian kalau yang TIG, tungsten itu kayaknya nggak ada. Cuma 3 jenis las itu. Selanjutnya ada hampir sama seperti di AFM, pembuatan bodi dengan menggunakan komposit. Ada, tapi ini tentunya jauh ya, jauh lebih dalam dari AFM karena memang fokusnya di bodi. Nah, itu nanti ada pembuatan bodinya seperti apa, juga seperti pembuatan miniatur pesawat, tapi nggak ngasal ya. Tentu ada dibarengi dengan perhitungannya. Juga ada untuk praktikumnya ada praktikum tentang apa lagi? Sebentar. Yang banyak tuh tentang itu ya, tentang yang tadi menggunakan palu itu dengan cara manual. Nah, itu yang paling banyak nanti sampai ke kelas 12 kalian akan mengalami itu, akan mempelajari itu kalau untuk di SMF. Selanjutnya kita ke AP. Nah, di AP ini aircraft power plant itu ada sebagian aircraft ini di AP ya, airframe power plant. Nah, itu ada sedikit mengambil mata pelajaran dari AFM atau airframe mekanik. Tapi hanya sedikit. Untuk di AP itu difokuskan di power plant-nya, di engine-nya ya, sumber dari tenaga pesawat itu. Baik sistem kerjanya yang seperti apa, juga cara perawatan dari engine itu yang seperti apa. Kalau untuk airframe-nya tadi tidak jauh beda seperti
yang ada di AFM itu berhubungan dengan plat juga, riveting juga menggunakan apa gun rivetnya. Terus ada apa kalau bending, pengikiran kayak gitu, itu yang manualnya ya, itu yang ada di AP. Tetapi yang lebih ditekankannya itu kepada engine-nya atau sumber dari tenaga pesawat itu. Nah, untuk di AP dipelajari itu sistem kerjanya seperti apa, sistem kerja dari turbin ya, turbin pesawat atau engine pesawat itu seperti apa. Nah, nanti dipelajari di mata pelajar di jurusan airframe power plant. Kemudian ada ACM. Bapak bahas yang mekanik-mekanik dulu ya. Nah, yang ACM atau aircraft machining. Nah, di sini banyak ya, tentunya pasti berhubungan dengan pembuatan part-part dari pesawat. Nah, di sini terdapat praktikum yang berhubungan dengan mesin-mesin produksi atau manufaktur, seperti mesin bubut, mesin fries, mesin yang lebih canggih, itu CNC. Kemudian ada pengelasan itu enggak ada. Yang ada itu hanya tadi, yang berhubungan dengan bubut, pembubutan, bubutnya banyak ya. Ada bubut rata, ada bubut eksentris, dan lain-lain. Banyak. Nanti kalian akan pelajari. Cuma mesin bubut, pada paham ya, pada tahu, pernah lihat mungkin sebagian seperti apa sistem kerjanya biasanya untuk membuat benda-benda yang silinder ya. Kemudian ada fries atau milling, itu seperti apa ya? Kayak pembuatan, contohnya kayak ini nih yang dekat, kayak dudukan shock breaker motor kalian, peningginya. Nah, itu bisa juga dibuat dengan proses milling. Juga ada CNC. Nah, ini CNC ini perpaduan dari bubut tadi, juga fries tadi. Nah, dipadukan di mesin ini. Mesin ini nggak serumit apa ya, nggak langsung, gimana Bapak bilang, kalau bubut kan langsung kita ngebubut gitu. Kita lihat pekerjaannya, bentuk seperti apa, kita kerjakan. Nah, fries juga seperti itu, lihat bentuknya, ukuran seperti apa, baru kita kerjakan. Kalau untuk CNC ini berbeda, kita lihat bentuknya, kita lihat gambarnya, ukurannya, kemudian kita buat rumusnya atau bahasa pemrogramannya, kemudian input ke dalam mesin, tinggal tekan enter, mesinnya bekerja sendiri sampai si benda itu jadi nantinya. Itu untuk di ACM, Aircraft Machining. Ya. Kemudian selanjutnya ada ACE atau Aircraft Electricity. Nah, di sini jurusan yang tentunya mempelajari tentang kelistrikan di pesawat ya. Seperti apa rangkaian-rangkaiannya, terus simbol-simbol pada, nah sama gambar juga ya, ada gambar juga di sini. Gambar rangkaian seperti apa, simbol-simbol ini maksudnya apa, nah itu dipelajari di jurusan ACE atau Aircraft Electricity. Ini praktiknya seperti itu ya, merangkai suatu rangkaian, misalkan untuk menghidupkan bola lampu. Di situ ada sumber arus, kemudian ada rangkaiannya, juga ada lampu atau benda yang untuk dihidupkan ya, atau dinyalakan. Nah, nanti dirangkai sehingga si lampu tadi nyala dengan baik gitu ya. Baik rangkaian secara apa kan ada seperti paralel ataupun seri. Nah, itu nanti dipelajari di Aircraft Electricity.
juga apa ya? Seperti inverter di pesawat. Nanti bisa search ya apa itu inverter. Nah, seperti itu juga nanti dipelajari di ACE, Aircraft Electricity. Kemudian ada AVE atau Avionic Electrical. Nah, di sini jurusan apa ya? Bukan banyak peminatnya juga, banyak yang penasaran gitu. Karena di jurusan ini, di AVE ini ada simulator dari kokpit pesawat. Nah, di sini jurusan yang mempelajari tentang elektronika pesawat ya. Seperti apa aja Bu Ningsih? Tentang elektronik ya, Elektronika banyak ya. Iya. Ada radar masuk untuk kendali juga ya Bu. Pengontrolan mungkinnya ke sana ya Bu? Ya betul. Seperti itu Pak Azam, betul. Untuk pengontrolannya seperti apa? Nah, itu dipelajari di jurusan ini. Jadi simulasi kokpit itu ada ya di jurusan ini, nanti seperti apa dalam kokpit pesawat juga itu banyak ya, ada kendalinya, ada radarnya, ada apa ketinggian misalkan. Nah, itu nanti semua dipelajari di AVE atau Avionic Electrical. Sama ada rangkaian juga. Tapi untuk di kelas 11 dengan 12, nah untuk semua jurusan tadi ya, yang biasanya kita kelas 10 gambarnya mungkin manual dengan tangan, nah nanti di kelas 11 dan 12 itu mulai masuki atau pembuatannya itu secara berbasis komputer ya, menggunakan software. Jadi nggak capek lagi kita ngegambar, hapus, salah. Kalau menggunakan software kan salah tinggal delete atau undo misalkan kembali. Nah, jauh lebih mudah. Cuma tetap saja pemahaman dasarnya dari gambar di kelas 10 juga. Gambar teknik di gambar dasarnya ya. Nah, kembali lagi ke jurusan AVE tadi, ada rangkaian kayak pembuatan, kayak pembuatan PCB, pernah tahu? Nah, itu ada juga di AVE. Jadi semacam kayak itu, kayak motherboard-nya komputer tahu ya, pernah lihat? Nah, itu kan PCB ya, yang besar itu. Nah, itu dibuat di situ, ada di jurusan AVE, salah satu bentuk praktikumnya. Kemudian yang terakhir ada EA, ini jurusan yang baru. Nah, di sini EA ini atau Electrical Aviation ini jurusan di mana mempelajari tentang instrumen-instrumen pada pesawat. Nah, seperti ya, tentu dengan kelistrikan juga, betul Bu. Nah, tapi lebih berfokus tentang instrumen-instrumennya seperti radar kecepatan angin, kemudian ketinggiannya. Nah, khusus di jurusan EA, nah itu semua dipelajari. Iya. Ini jurusan baru ya. Seperti itu mungkin Bu Nani. Atau ada pertanyaan dari anaknya? Baik, ini udah clear banget ya. Beda banget tadi sama Ibu Nani ngejelasin mah masih bayang-bayang lagi ya. Semu aja udah nggak ngerti mungkin ya. Nah, dari siswa-siswi sekalian ada pertanyaan nggak? Silakan Rifki. Izin bertanya Bu. Silakan Rifki. Silakan. Ini Bu mau mau nanya ke Bu Ningsih dulu Pak tentang nilai yang kosong. Nah iya, itu kan siap. Ya Bu. Nah itu ada kan Rifki tadi. Nah Rifki itu di kelas O itu ada 2 Bu. Rifki yang mana ya Bu? Oh iya. Rifki Faizal. Oh ya Bu. Iya. Ini Rifki Adil mah udah ya. Adli, ya Bu. Adli udah. Beliau KM. Ya. Oh iya Sama, KM. Mau Ya, bertanya lagi Bu. Mau ya, bertanya lagi mengenai jurusan AP. Nah saya tuh sebenarnya bingung ya Bu. Sebenarnya saya ada mau ke jurusan ACM atau ke AP gitu Bu. Nah kalau jurusan AP nanti gitu Bu, kebanyakan yang udah lulus, udah keluar, itu pada kerja atau melanjutkan kuliah ya Bu? Nah ini ya.
eh, yang alumni dari SMK 12 itu kebanyakan bekerjanya di PTDI. Nah, menjadi teknisi ya di PTDI ya. Setelah itu mereka itu dari pagi jam 8 sampai jam 5 sore itu bekerja di PTDI. Nah, apabila untuk menambah jenjang karir di perusahaan, alangkah lebih baiknya kalian kuliah kembali. Nah, kebanyakan dari alumni SMK 12 itu mereka bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jam 5 sorenya mereka tuh kuliah kembali sampai jam 10 malam. Itu bisa kuliahnya di Unjani, di Universitas Nurtanio, bisa di yang dekat ya, di Universitas Nurtanio, seperti itu. Ya, Rifki ya. Oh iya Bu, siap. Terima kasih Bu. Boleh menambahkan Bu? Ya, silakan Pak. Ya Pak Joy. Rifki. Halo Rifki, bisa dengar suara Bapak? Bisa Pak. Oh iya. Nah, kita harus tahu dulu ya, SMK itu tujuannya untuk apa? Sebenarnya kalian tuh disiapkan semuanya untuk bekerja, tentunya ya. Itu satu yang perlu dipahami. Kalian tuh dibentuk, dididik, agar siap bersaing di dunia kerja nantinya. Tetapi, bila ada yang ingin melanjutkan atau meneruskan, bahkan ada yang berwirausaha, itu bisa dibilang itu balik lagi kepada individunya masing-masing, seperti itu Rifki. Tapi ya, kalau berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, tentunya dari baik jurusan manapun ya, kita tidak mempersempit gitu, hanya di jurusan AP atau ACM, cuma berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, tetap saja yang namanya lulusan dari kita itu tentunya lebih banyak yang bekerja daripada yang meneruskan, seperti itu, Rifki ya. Nah, itu juga Oh iya kembali Pak, siap. lagi, Terima kasih Pak. ya itu juga kembali lagi kepada Rifki. Rifki tujuannya mau kemana? Mau kerja atau melanjutkan? Seperti itu. Ya, jelas ya Oh Rifki ya? iya, siap Pak. Siap Pak. Ya siap. Baik, adakah teman-teman lain yang mau bertanya nih? Tadi mungkin, Pak Azam, gamteknya gimana nih? Kalau tadi diceritain banyak banget ya gambar-gambarnya, terus gamtek aku gimana nih? Oke, ada dulu pertanyaan nggak dari teman-teman yang lain? Pak Azam, kita kasih kesempatan Ibu Indri dulu ya, supaya dimotivasi oleh guru BK-nya dulu. Pasti ada ada spirit tertentu kalau guru BK udah ngomong, biasanya anak-anak tuh bakalan tergugah jiwa dan raganya. Apalagi sama Bu Indri ya, Bu. Ya. Apalagi sama Bu Indri gitu, Bu. Nah, itu dia. Kenapa Pak Joy? Biasanya treatmentnya tuh ampuh gitu kepada siswa. Iya, nah itu beda ya wali kelas sama guru BK itu beda banget gitu ya. Betul, Jadi betul, Bu. Ilmunya kan beda, dengarkan Bu. pakar Ilmunya beda. BK dulu. Ranah saya lah ya. Boleh. Bisa dengar suara saya? Bisa, Jelas, Bu. Bu. Assalamualaikum. Saya senang sekali nih diundang di Zoom kali ini karena melibatkan orang tua siswa. Jadi artinya begini, ketika kita memutuskan untuk mendaftar di SMK 12, artinya di situ ada konsekuensi yang sudah harus kita ambil gitu ya. Terlepas hari ini sudah hampir setahun, sudah lebih dari setahun lah ya, kita mengalami pandemik, tapi itu tidak meruntuhkan niat kita bahwa dari awal komitmennya adalah kita masuk di SMK 12, artinya konsekuensinya kita berkecimpung di dunia penerbangan. Nah, di situ juga kita harus tahu dan punya skala prioritas. Karena begini, basically saya mengambil beberapa kasus belakangan ini, banyak di antara kalian yang ternyata mungkin kerja paruh waktu untuk membantu orang tua, mungkinnya mohon maaf mungkin ada yang tidak beruntung mengalami PHK dan lain-lain gitu ya. Tapi kita kembali kepada skala prioritas, kita first thing first yang pernah selalu dan saya kumandangkan di setiap saya Zoom ketemu dengan kalian 10O gitu ya, bahwasanya kita posisi kita
adalah seorang pelajar gitu. Jangan sampai kita menyampingkan PR-PR kita sebelumnya, apalagi di antara kalian mungkin waktu semester 1 masih banyak PR-nya. Tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Ningsih gitu ya, beberapa siswa atau mungkin di mata pelajaran Pak Joy atau pelajaran wali kelas kalian sendiri Bu Nani gitu ya. Dan guru-guru lainnya. Sebenarnya ini waktunya timing yang tepat, saya kembali mengingatkan dan saya garis bawahi bahwa mungkin insya Allah kita di bulan Ramadan itu full dengan kegiatan, Bapak-Bapak atau Ibu guru di sini kalau saya salah boleh boleh dianulir ya, takutnya saya salah gitu, karena informasi yang terakhir saya dapatkan, kita full dengan kegiatan sanlat ya, betul begitu ya? Nah, karena kita full dengan sanlat sebulan, otomatis kan mungkin untuk kegiatan KBM-nya sendiri akan berhenti. Sementara tugas-tugas atau PR atau hutang tugas kalian dari semester 1 sampai dengan jalan semester 2 ini tetap harus berjalan gitu. Nah, ini yang saya harapkan ada ada saling silang lah antara wali kel, ya sudah pasti terjalin, saya yakin seperti itu di belakang layar dengan orang tua siswa terutama, karena memang orang tua siswa di sini sangat-sangat dituntut untuk benar-benar memperhatikan anaknya sudah sampai mana tugas yang belum, karena mungkin sebelumnya kita tidak seperti itu terhadap anak kita ya Bapak Ibu ya, tapi kalau ini kita memang benar-benar dituntut untuk sedemikian rupa memperhatikan dari hal terkecil gitu ya. Untuk anak-anak di sini, Akang Teteh yang cantik, yang ganteng, yang soleh, Ibu berharap dibikin skala prioritas mulai hari ini, karena memang pelajaran bisnis pun hari ini dituntut untuk untuk pengembalian tugas kamu ya Bu. Nah, saya mengharapkan dibikin catatan tersendiri hari ini yang sudah dikumpulkan tugasnya apa gitu ya, terus gitu yang belum apa, dan di list tugasnya apa aja. Semester 1 punya hutang apa aja, sementara semester 2 punya hutang apa aja, itu di list biar apa, biar ketahuan yang belum di mana, yang sudah berarti kalian sudah harus fokus, udah harus move on ke mata pelajaran berikutnya. Jangan sampai misalkan di BATK hutangnya ada 10 tugas, kalian baru 6 tugas, dan itu tidak terakomodir karena kalian fokus dengan mata pelajaran yang lain gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti di list mata pelajaran ini berapa tugas yang belum, mata pelajaran ini berapa tugas yang belum, ini lebih fokus gitu. Ibu hanya mengingatkan itu aja, dan terutama karena memang saya di BK, saya menggarisbawahi yang tadi dibahas, yang ditanyakan oleh Rifki. Sebenarnya kalau nanti lulusan SMK itu mau fokusnya kemana? Kalau menurut saya, kalau misalkan harus kuliah itu bonus, oke? Kalau kuliah berarti harus itu poinnya bonus. Tapi kalaupun kalian mau langsung ke dunia kerja, memang harusnya begitu, punya soft skill-nya. Tapi alhamdulillah tiap tahun karena saya berkecimpung di dalamnya, alhamdulillah siswa-siswa kami menghasilkan selalu ada peningkatan di tiap tahun yang lolos di SNPTN gitu ya. Kalau sekarang masih mau berjuang di SBMPTN dan nanti di kemudian hari ujian mandiri. Artinya tiap tahun itu ada progres yang baik dari SMK 12, bukan hanya fokusnya hanya bekerja saja ternyata ya, karena tuntutan zaman memang berbeda gitu. Dan semakin meningkat gitu. Dengan kuliah kan mungkin kita akan berpikir kita makin qualified, dan itu memang betul gitu ya untuk jenjang karir selanjutnya. Jadi pertanyaannya, apakah sekarang cukup dengan lulusan SMK dan terpakai, kalian punya ilmu di situ, tapi nanti pada saat kalian masuk di dunia kerja, kalian akan lebih berpikir lebih matang, setingkat lebih matang lah ya. Artinya nanti kalian akan berpikir, oh saya gini-gini aja gitu ya. Kalau misalkan saya kuliah mungkin akan berbeda gitu ya. Oke, begitu ya. Di skip di situ dulu. Dan untuk semua jurusan saya tekankan, insya Allah nanti akan ada, ini sebenarnya sudah dibicarakan oleh kami, antara saya dan anak-anak ibu dan bapak, tentang psikotes. Psikotes itu sebenarnya akan direncanakan, estimasinya bulan Maret kemarin Bapak Ibu. Ini kegiatan berbayar tapi gratis.
khusus untuk Bapak dan untuk putra-putri kita di SMK 12. Saya sudah melis apa aja persiapannya untuk menghadapi psikotes, dan karena memang Maret sudah lewat, insya Allah akan diadakannya di bulan April. Saya nggak tahu estimasinya tanggal berapa, nanti akan saya infokan kembali ketika saya daring. Setelah itu untuk psikotes, sedikit banyaknya saya mengingatkan kembali seperti yang sudah saya pernah ucapkan, bahwa tidak ada manusia nomor 2 di SMK 12. Artinya tidak ada yang paling bergengsi jurusannya. Semua jurusan sama pun sekalipun itu tentang jurusan yang baru, apa namanya, avionik ya, saya nggak begitu hafal. Ya, avionik. Elektronik. Itu jurusan baru. Oke. Itu tidak, jangan merasa menganggap bahwa, aduh saya masuk jurusan buangan. Tidak ada manusia nomor 2, tidak ada jurusan buangan, tidak ada merasa bahwa Bu, yang diambil sama perusahaan ini kayaknya cuma jurusan ini aja, nggak ada yang terfavorit, semua sama. Tergantung kitanya di dalam jurusan itu menggali ilmunya seperti apa. Semua sama. Sekali lagi, tidak ada manusia nomor 2 di SMK 12, tidak ada lagi jurusan terfavorit dan tidak favorit, tidak ada lagi jurusan buangan. Oke? Ya, itu yang harus kalian pahami. Jadi ketika nanti kalian diberikan belangko kosong, apa jurusan yang kalian minati, termasuk dengan keinginan orang tua ingin kalian masuk di jurusan mana, udah gitu nanti disesuaikan dengan kuota dan hasil psikotes bakat minat kalian nanti akan terbaca di situ gitu ya. Ketika kalian suatu kelas 11 nanti memasuki jurusan ini, jangan merasa kecil hati dan insecure gitu. Loh, teman saya yang nggak ngerjain tugas selama daring, teman saya yang cuek-cuek aja gitu. Kok dia kayaknya masuk jurusan favorit? Sekali lagi saya tekankan, tidak ada jurusan favorit dan terbuang di SMK 12. Semua sama, semua berpotensi, semua berpeluang untuk menjadi orang hebat. Yang tadi Bu Ningsi bilang, SMK 12 mencetak calon Habibie ya Bu ya? Insya Allah. Amin. Ya, amin. Oke, Bu Indri, terima kasih banyak. Ih, hebat tuh kan, guru BK mah gitu ya. Kalau guru BK gitu. Oke, jadi terbayang ya. Mungkin dari pertemuan kita awal, kemudian lanjut Zoom lagi, terbayang semua. Bapak Ibu mungkin sudah cukup puas ya, gitu. Apa yang menjadi unek-unek. Aduh, pengen tahu dong jurusan tuh apa aja. Aduh, pengen tahu dong bagaimananya. Nah, sudah dijelaskan oleh semua pakar yang ada di SMKN 12 ini. Guru-guru SMKN 12 adalah guru-guru yang terbaik. Begitu pula siswanya adalah siswa-siswa yang terbaik, tidak ada yang nomor 2. Baik, kita sekarang ke Pak Risman ya. Nah, karena tadi katanya gambar-gambar teh yang sulit dipecahkan, Pak Risman. Jadi ini kita bicara 9 menit cukup Pak Risman ya. Jadi begini Bapak Ibu, saya dan Pak Risman punya rencana ya Pak Risman ya. Jadi Pak Risman dengan sangat senang hati akan membimbing putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk menyelesaikan tugas-tugas ya. Karena kemarin Pak Risman merekap dari semester 1 sampai sekarang banyak ya Pak ya, warna merahnya kayaknya salah deh Bapak naruh warna. Artinya warna merah itu siswa belum mengerjakan, ya Pak ya, betul ya? Ya, benar. Nah, benar. gitu. Ya. Maka dari itu kalau tidak keberatan anak-anakku sekalian, Bapak Ibu, kelas 10O kita akan buat kelompok belajar. Jadi tidak hanya di mapel Gamtek saja Pak ya, mungkin di semua mapel ya supaya lebih mudah ya. Jadi anak saya kan ada 35, anak saya nambah lagi ada 35. Kita akan bagi jadi 7 kelompok. Nah, teknisnya mau gimana Pak Risman? Apakah tutornya per kelompok saja? Jadi ada waktunya nih setiap kelompok. Di setiap kelompok ada PIC-nya Pak. Jadi nanti kalau Bapak, saya punya waktu senggang misalnya untuk kelompok 1, 2, 3 hari ini akan dibimbing. Nah, silahkan begitu teknisnya Pak. Jadi rencananya saya mau bikin 7 kelompok nih. PIC kelompok 1 adalah Faza. Kelompok 2 adalah Rifki Adli, Pak KM ya. Kelompok 3 adalah Rafsan Jani Sofwan. Kemudian kelompok 4 Syahid. Kelompok 5 Giatma. Kelompok 6 Habil. Kelompok 7 ini Ciwi-Ciwi nih, ya, Melsa PIC-nya. Gitu. Nah, jadi silakan teknisnya mau seperti apa Pak? Sebelumnya nggak akan dulu menjelaskan ke sana.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai gambar teknik itu sendiri kan kalian tadi sudah, Bapak tidak perlu untuk menjelaskan lagi macam-macam jurusan ya. Yang penting semua jurusan tujuh jurusan itu, terutama yang mekaniknya ya, yang paling banyak itu pasti mekaniknya itu pasti gambarnya itu nggak akan hilang. Pasti ada. Contohnya ACM. Ketika kalian mengerjakan suatu produk, pasti kalian membaca gambar. Nah, cara membaca gambarnya dari mana kalian bisanya? Yaitu dari gambar teknik itu sendiri. Ya. Nah, kenapa di gambar teknik itu sangat sulit menurut kalian? Karena apa? Yang pertama itu kalian dari SMP ke SMK. Jadi mulai adaptasinya. Ya. Dari mulai adaptasinya kalian harus bisa berubah. Yang pertama, ketika SMP kalian leha-leha, tetapi ketika SMK kalian tidak boleh leha-leha seperti itu. Nah, yang kedua, kalian mempelajari pelajaran yang baru. Jadi, menurut kalian itu ngapain sih belajar seperti ini? Apa sih fungsinya? Nah, ketika kalian berpikiran seperti itu, udah semuanya itu bakal susah. Ya, nggak akan benar nantinya. Jadi ketika kalian mempelajari pelajaran baru, kalian jangan pasif, tetapi kalian harus aktif. Apa sih pelajaran ini tuh untuk apa nantinya? Kita itu kan di dunia digital, ya, 4.0. Di zaman 4.0 ini kalian semuanya itu ketika kalian ingin dapatkan informasi apapun itu pasti ada. Jadi kalian jangan sebatas kalian hanya diberikan kepada mempelajari pelajaran gambar teknik aja, udah cukup. Tetapi kalian analisis apa itu gambar teknik itu sendiri. Nah, itu kelemahannya. Ya. Nah, untuk nilai kalian, untuk nilai Bapak sendiri, Bapak sudah memberikan suatu lampiran kepada di grup juga sudah, di postingan di GC juga sudah, ya, ke wali kelas juga sudah. Hanya kalian mengerjakan tugas semester 1 yang belum selesai, dan ketika tugas PTS, ketika ulangan PTS dan PAS-nya masih kecil di bawah KKM, Bapak akan memberikan suatu link remedialnya. Nah, tetapi Bapak ingin ketika kalian mau yang nilainya jelek, yang PAS atau PTS, Bapak pengen semua serentak. Jadi semua langsung mengerjakan, semua Bapak langsung dicek. Karena apa? Kalau kalian mengerjakan satu orang, nanti Bapak ngecek lagi. Nanti Bapak ngecek lagi. Maka dari itu silahkan oleh KM, siapa aja nih yang masih kurang di bawah, yang masih di bawah KKM, siapa aja untuk PTS dan PAS-nya. Nanti kalian hubungi Bapak, KM-nya, silahkan mengerjakan. Seperti itu. Dan Bapak sarankan untuk apa ya namanya, jangan main-main terhadap remedialnya. Nanti kalian bisa ngulang lagi. Bapak tidak mau seperti itu. Jadi ketika mau remedial, silahkan kalian mempersiapkan diri, materi yang sudah Bapak berikan sama Pak Joy yang sudah berikan, karena guru gambar teknik itu ada 2, sama Bapak sendiri dan sama Pak Joy. Nah, untuk memahami apa ya, untuk kalian kan ketika kalian sekarang tuh mau masuk ke kelas 11, di mana kalian berarti memilih jurusan. Nah, tips and tricksnya dari Bapak itu sendiri, tolong, yang pertama itu adalah analisis diri kita sendiri. Apa kelebihan kita, apa kesukaan kita, jangan sampai salah memilih jurusan. Ya, dan jangan sampai kalian masuk ini mah karena gengsi, atau ibarat kalian ikut-ikutan. Jangan sampai seperti itu. Lihat kemampuan kita itu apa, ya, kemampuan kita itu apa, terus kesukaan kita itu apa, yuk masuk itu jurusan. Dan ketika kalian masih bingung mengenai jurusan, kan kalian tadi sudah dipaparkan mengenai 7 jurusan itu apa saja. Tetapi itu mungkin tidak cukup menurut kalian. Kalian jangan pasif, aktif.
cari di internet apa sih nanti kita belajar apa sih ya. Nah, itu saran Bapak ya. Jadi kalian jangan ikut-ikutan, lihat kemampuan kalian, mengambil jurusan yang paling terbaik menurut kalian itu apa, karena tidak ada jurusan yang paling yang tidak baik. Semuanya itu baik. Karena di dalam jurusan itu banyak ilmu-ilmu yang baru. Menurut kalian itu baru ya. Ketika kalian belajar fisika, oh, fisika tuh kayak gini ya. Ternyata ke sini nyambungnya, gitu kan? Nah, nanti pasti kalian ketika ngambil jurusan masing-masing akan menemukan seperti itu. Keasikannya itu belajar fisika itu, ya. Jadi, oh kayak gini ternyata. Oh, ternyata pesawat itu terbang kayak gini. Oh, hukum fisikanya seperti ini. Nah, itu. Kalian mah tinggal menjalani, ya, tinggal belajar dengan baik supaya ilmu yang kami berikan itu terap kepada kalian gitulah, sampai kepada kalian seperti itu. Mungkin untuk langkah jam tambahan untuk sistemnya itu sebenarnya mah boleh dikelompokkan seperti itu boleh, tetapi Bapak pengen secara kelas O aja. Kenapa seperti itu? Karena apa? Ketika Bapak menjelaskan ya, kalian itu malu untuk bertanya. Kalau hari Jumat itu kan semua kelas, kalian tidak ada waktu untuk bertanya. Mungkin itu kendalanya. Jadi ketika kalian belajar Gamtek nanti ada tambahan, mohon maaf, mungkin di luar jadwal, karena kemauan saya ingin menunjukkan bahwa belajar Gamtek itu gampang gitu.